Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas terkait fuzzy logic. Kembali lagi di mata kuliah kecerdasan buatan. Saya Bu Nafi. Di minggu kemarin kita membahas fuzzy logic, di mana studi kasusnya yaitu data terkait kunjungan ke suatu tempat berdasarkan ada month, week, day, ya, dimana langkahnya sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ini: menentukan variabel input dan output, menentukan value dan rentang nilai dari masing-masing variabel. Ketiga adalah membuat dari setiap variabel input outputnya, maksudnya bagaimana membuat grafik, ya, membuat grafik. Nih, saya tambahin grafik dari setiap variabel input outputnya. Kemudian dari grafik membuat rule, di mana hitungan rule-nya adalah berapa jumlah setiap value di variabel, terus dikalikan. Kemudian yang kelima, berdasarkan inputan. Jadi nanti dia akan bekerja kalau ada inputan, di mana langkahnya adalah menghitung membership berdasarkan slide yang pernah saya sebutkan dulu. Ada grafik, ada diagram alurnya, mulai dari berdasarkan inputan, kemudian menghitung membership, kemudian fazifikasi, kemudian inferensi, terus difusifikasi. Hasil akhirnya berupa output, baik angka ataupun kategori. Nah, kalau studi kasus saya ini terkait outputnya adalah user, jadi nanti jumlahnya angka berapa usernya. Nah, misal kemarin saya buat inputan, jika monthnya adalah 6, weeknya adalah 3, minggu ketiga, terus day-nya adalah hari kelima, ya, bukan tanggal 5, bukan, tapi hari kelima. Terus outputnya apa? Nah, langkah pertama adalah menghitung membership, dimana kemarin saya kasih contoh month. Kalau awal, membership awal berapa, untuk membership akhir sama dengan berapa. Nah, kemudian di sini kemarin saya buat tugas NIM ganjil dan genap. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah awal. Nah, week awal, grafik turun. Nah, grafik turun ini, ya, grafik turun yang sebelah kegeser. Nah, ini week ini geser, ini saya geser. Nah, di sini ada awal sama akhir. Nah, weeknya kalau awal itu batasnya 1 sampai 2. Nah, berarti di sini saya tulis rumus dasarnya itu ini, ya, kalau turun itu. Kalau turun saya tuliskan di sini rumus dasarnya itu. Kalau turun, grafik turun, berarti B itu batas atas dikurangi X dibagi B min A. Nah, ini rumus dasarnya. Ini nggak berhasil NIM, ya, ini, ya. Kemudian kalau akhir itu grafiknya naik, ini, ya. Nah, dimana ini batasnya itu 2 dan 4. Jadi A-nya 2, B-nya 4. Nah, rumusnya grafik naik itu dasarnya ini. Saya tuliskan berarti X min A dibagi B min A. Ini rumus dasar. Jadi tidak mungkin terjadi negatif dan tidak mungkin terjadi lebih dari 1. Dan nggak ada kondisinya, ya. Tidak mungkin tidak ada kondisinya. Jadi sama harus teliti, benar-benar ngecek, ya. Langsung ke nilai inputnya tadi, week 3. Nah, 3 kalau kita lihat itu di mana? Oh, di sini. Berarti ini, ya, 3 pasti nilainya 0. Jadi kemarin saya buat if jika, nah, ini enaknya kalau di Excel otomatis nanti berdasarkan inputan saja di sini. If jika X kurang dari sama dengan 1, maka nilainya adalah 1. Terus if jika tidak, jika X lebih dari sama dengan 3, maka nilainya adalah 0. Jika tidak semuanya, berarti rumusnya, ya, yang sebelah kiri ini, B min X, ya. Berarti B-nya adalah 3 min
3, terus dibagi B min A, 3 dikurangi 1, langsung saya buat ya, 3 min 1. Nah, saya buat kayak gini. Nah, udah. Jadi nanti di sini akan otomatis kalau saya rubah week ke-4 ya otomatis berubah. Ya, kalau weeknya misalkan minggu kedua ya otomatis berubah. Ya, tadi inputannya 3 ya. Oke. Terus yang akhir ini grafik naik. Nah, kita ada pengecekan 2 sampai 4 ya. Saya mulai di sini sama dengan if jika X kurang dari sama dengan 2 nilainya adalah 0, jika X lebih dari sama dengan 4 nilainya adalah 1, dan jika tidak semuanya berarti berdasarkan membership ya, berdasarkan membershipnya itu yang sebelah kiri, rumusnya kiri, berarti X dikurangi A nya adalah 2 dibagi batas B nya adalah 4 min 2. Ini saya tulis lengkapnya. Nah, jadi nanti kalau ini saya rubah week ke 5 ya berubah, ini juga nanti otomatis berubah ya. Ini misalkan minggu kedua, nah berubah kan, tadi inputannya 3, saya kembalikan lagi. Terus lanjut, nah ini rumusnya tetap sama, ini tetap sama, grafik naik turun tetap sama, hanya berubah A dan B batasnya. Makanya dari awal saya sudah ngomong, tentukan rentangnya dulu, rentang itu batas A dan B nya. Lanjut saya mulai yang die itu yang sebelah ini ya, gambar yang ini kelihatan jelas, malah tidak perlu geser, yang tadi perlu geser, dimana batasnya adalah 5 ya, berarti saya buat if jika die kurang dari sama dengan 1 if jika hari lebih dari sama dengan 5 berarti 0, terus jika tidak berarti ikuti rumus turun ya, grafik turun, berarti B nya adalah 5 dikurangi X dibagi B nya 5 dikurangi 1. Nah, saya lanjut, kemudian weekend rumusnya adalah grafik naik sama dengan if jika X kurang dari sama dengan 5 berarti 0, if jika X lebih dari sama dengan 7 berarti 1, dan jika tidak semua berarti rumusnya adalah yang naik X ya, X dikurangi A batas bawahnya 5 dibagi 7 dikurangi 5. Sudah. Nah, dari sini hasil ini, maka langkah berikutnya adalah menghitung membership. Menghitung inferensi tahap nomor 7 ini ya, inferensi. Nah, inferensi ini grafik outputnya saya belum buat ya, saya buat grafik outputnya dulu. Saya buatkan grafik outputnya dulu. Saya pakai file grafik output. Misalkan saya hanya ada 2 value, dimana kalau di sini itu sedikit dan banyak ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada sedikit dan banyak. Misalkan dianggap 1 nih. Saya mulai dari 1, ini 500, 500, misalkan 1000.
ya. Oh maaf, lumayan agak ini ya. Nah lanjutnya kan grafiknya adalah sedikit dan banyak. Jadi di grafik output, ini output ya, saya tulis di sini output. Outputnya yaitu value-nya adalah sedikit dan dimana sedikit itu rentangnya adalah 1 sama 500 besar dan banyak, dimana banyak yaitu rentangnya antara 500 sama 1000 ya. Nanti saya tuliskan grafik untuk ininya ya, apa sedikit dan banyaknya. Nah, nanti saya lanjut lagi nih. Nah, sedikit, anggap ini lurus. Astagfirullahaladzim. Nah, ini saya tulis di sini sedikit. Kemudian ini 1 ya, mulainya 1. Ini di sini 0, saya kasih tambah 0. Kemudian 1000. Anggap ini lurus. Nah, ini 1000 mentoknya di sini. Ini banyak. Nah, terus selanjutnya mau disimak, jangan di skip. Nah, lanjutnya adalah menghitung membership-nya kan ya. Nah, tapi kalau inferensi, di tahap inferensi itu dibalik. Mencari nilai Z ya, mencari nilai Z-nya ya. Jadi istilahnya Z-nya itu X ya, istilahnya itu X ya. Kalau di situ di inferensi itu nanti mencari X-nya sebenarnya. Tapi kalau di beberapa buku itu istilahnya Z. Tapi sebenarnya sama, X sama Z itu sama ya. Biar enggak salah kaprah ya. Nah, di sini saya mulai untuk menghitung mu sedikit ya, mu sedikit. Nah, if saya tulis di sini sedikit. Sedikit. Nah, lama nggak nulis pakai mouse kayak gini. Biasanya saya suka membuat tutorial matematika juga pakai kayak gini. Tapi karena sekarang jarang saya mengutak-utik matematika, nah ini agak tangannya agak kaku. If jika, ini untuk yang sedikit ya, if jika X kurang dari sama dengan 1, berarti saya tulis di sini. Biasanya kalau nanti inferensi itu simbolnya sudah nggak mu tapi kayak gini, kayak alfa kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, alfa gini ya. Alfa. Nah, di sininya itu bukan X tapi Z. Nah, sekarang tetap pakai mu aja, pakai mu aja. Nanti waktu saya tunjukkan di studi kasus saya tadi. Mu sama dengan 1. Else if jika X X lebih dari sama dengan 500, maka mu-nya adalah 0. Jika tidak semua ini baik atas ataupun bawah, berarti rentang antara ini ya, berarti rentang antara 1 kurang dari X kurang dari 500. Nah, di sini berarti mu-nya rumusnya adalah sama dengan 500 dikurangi X dibagi 500 dikurangi 1. Jadi saya tulis lengkapnya biar nggak bingung. 500 kurangi 1. Nah, ya.
Nah, kalau nanti waktu diinferensi yang ditanyakan itu Z, berarti rumusnya bagaimana? Z sama dengan ini kalau menggunakan Tsukamoto ya. Jadi nanti ada perbedaan antara inferensinya di Tsukamoto sama Mamdani sama Sugeno, itu ada perbedaan. Tapi waktu di difusinya antara Tsukamoto dan Sugeno itu sama. Mamdani aja yang berbeda ya. Itu yang perlu saya garis bawahi. Nah, di sini kalau yang biasanya yang ditanyakan Z, kan ini kalau di inferensi itu disimpulkan dengan alfa. Terus X-nya disimpulkan dengan Z. Maka rumusnya bagaimana? Ini dikalikan silang, berarti caranya dikalikan silang, kemudian ini saya tulis 500 rumusnya ya. Kok bisa ketemu kayak gini Bu? Iya, di utak-utik disesuaikan dengan standarnya matematika. Ini kan dikalikan silang, terus kalau yang ditanyakan X aja, berarti ini kan pindah posisi. Nah, 500 dikurangi mu, langsung ya saya kalikan aja, kali 499 biar nggak nulis banyak-banyak. Nah, 499. Nah, kayak gini rumusnya. Dari mana 499? Dari 500 dikurangi 1. Ini yang grafik sedikit. Nah, berikutnya yang banyak saya tulis di sini di bawahnya. Banyak di sini batasnya adalah 500 sama 1000. Langsung saya buat jika itu mu-nya ya. If jika kurang dari sama dengan 500, berarti mu-nya sama dengan 0. Kemudian if jika X lebih dari sama dengan 1000, maka mu-nya sama dengan 1. Jika tidak, berarti antara 500 sampai 1000 ya. Masih sama jika tidak atas ataupun bawah. Saya tulis rentangnya 500 kurang dari X kurang dari 1000 berarti mu-nya adalah grafik naik ya, berarti X min 500 dibagi 1000 dikurangi 500. Saya tulis lengkap aja nggak apa-apa biar tahu maksudnya ya. 1000 dikurangi 500. Nah, sama kalau di inferensi yang ditanyakan Z, berarti Z-nya bagaimana? Z sama dengan, ini kan dikalikan silang. Nah, ini berarti mu dikalikan 500. 500 dari mana? 1000 dikurangi 500. 500 plus 500. Loh, kok dapat plus 500? Nah, ini pindah posisi. Sama seperti tadi ya langkahnya. Jadi memang kalau kita berhubungan dengan AI, kecerdasan buatan, data mining, matematikanya harus baik. Nah, paling tidak itu nyambung. Nah, ini untuk apa? Grafik output dan nanti di inferensinya. Nah, saya pindah ya. Saya taruh sini agar kita bisa menyelesaikan yang tahap berikutnya adalah tahap inferensi.
Ya, saya taruh bawahnya. Aduh, nah ini sudah. Berikutnya rule-nya saya pindah biar enggak scroll. Nah, ini rule-nya. Karena tahap inferensi adalah menentukan berapa mu dan berapa z. Nomor 7. Tahap 7. Inferensi. Nah, kita mulai. Sini kita mencari minimumnya ya. Nah, saya biasanya alfa. Nah, terus di sini z. Ya. Ini berdasarkan rule nomor 1 sampai nomor 8. Karena di sini saya operatornya min, berarti operatornya n berarti minimum. Cari minimum mon awal. Mon awal berarti kita cari yang ini. Kemudian rule break masih rule 1 week awal. Terus day weekday. Saya cari alfanya dulu semua. Semuanya pakai min awal. Terus awal juga weekend. Terus awal min awal, kemudian akhir weekday, kemudian min awal, akhir weekend. Terus min lagi, akhir kemudian awal, kemudian weekday. Terus lagi min lagi, akhir awal, awal, weekend ya. Terus min lagi, akhir weekday, akhir weekday. Terus min lagi, akhir weekend semua, akhir weekend. Oke, kalau sudah mencari alfanya, berikutnya z. Rumusnya berarti dibalik. Nah, ini kalau sedikit berarti kita lihat grafik sedikit ya. Nah, grafik sedikit dikembalikan if jika nilai di sini 0 sama dengan 0 berarti nilainya adalah 500. Itu namanya mencari z ya, dibalik. Nah,
if, jika tidak berarti jika ini nilainya sama dengan 1, maka nilainya adalah 1. Jika tidak berarti nilainya adalah berapa? Ya, tadi rumus sedikit tadi. Rumus sedikit rumusnya adalah 500 dikurangi alfa kali 499. Alfa dikalikan 499. Oke, nih cari yang sedikit, ini di copy aja, sedikit terus sedikit. Nah, kemudian yang banyak, kita untuk yang rumus banyak sama dengan if, jika banyak batasnya 500 sama 1000 ya, jika nilai ini sama dengan 0 berarti 500 z-nya. If, jika nilai ini sama dengan 1 berarti nilainya adalah 1000. Jika tidak berarti nilainya berapa? Sesuai rumusnya banyak, yaitu mu kali 500 plus 500. Mu kali 500 ditambah 500. Iya, yang tadi mana banyak ya, ini banyak, kita copy, ditaruh yang banyak. Banyak. Nah, terus dari sini terus baru dilakukan tahap difusinya. Tahap difusinya bagaimana? Karena misalnya saya pakai algoritma Tsukamoto. Tahap Tsukamoto menggunakan fuzzy Tsukamoto, difusifikasi berarti dicari rata-rata. Caranya gimana? Ini semuanya dikalikan. Nih, alfa kali z ditambah. Jadi kalau saya tulis ini ya, sama dengan saya kasih kurung. Nggak usah ya. Ini dikali ini. Nah, dikalikan terus dibagi total ini totalnya 0, berarti nilainya berapa? Nah, ini kan dijumlah, totalnya 0 bagi 0, ya udah 0. Jadi rata-rata kan ini dikalikan ini dibagi ini dibagi jumlah ya. Nah, lo kok hasilnya 0 nanti 0 semua Bu ya. Makanya tahap difusi itu harus benar-benar hati-hati, benar-benar memperhatikan datanya harus dicek agar kita bisa menentukan batas yang paling tepat. Kenapa? Karena fuzzy itu berpengaruh pada di batas sama rule. Nah, biasanya saya mengkombinasikan fuzzy datanya itu, saya cari rule-nya dulu, baru rule itu saya pakai di inferensi. Seperti itu lebih baik ya, itu berdasarkan pengalaman. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti tugasnya untuk presensi akan saya buatkan video lagi untuk yang saya ambil dari bukunya Ibu Sri Kusumawardhani. Kok Suwardhani sih? Siapa saya ini penulisnya? Bu Sri Kusumadewi. Nah, kalau mau ada yang ditanyakan silakan di Google Classroom-nya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.